Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qul Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin minal ahya'i wal amwat. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa wa ya karim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa yaghfir lana ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون رحمكم الله. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, yaitu dengan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyatan. Menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangannya, baik itu kita lakukan dalam keadaan sendiri ataupun kita lakukan di depan orang banyak. Dan Allah menjanjikan kepada siapa yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar atas segala urusannya. Dan tidak hanya itu saja, Allah juga menjanjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Yang kedua, tiada kalimat yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kesempatan untuk menghirup udara bebas pada kesempatan pagi ini. Allah juga masih memberikan umur panjang kepada kita semuanya, sehingga kita masih disempatkan oleh Allah untuk ibadah dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan ini. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali ke dunia. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakan Hari Raya Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar
dalam sebuah perangan yang kita sebut sebagai perang Badar. Jadi secara tidak langsung kaum muslimin itu merayakan dua kemenangan. Yang pertama adalah kemenangan atas telah paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan yang kedua adalah kemenangan dalam perang Badar. Dan dalam tradisi bangsa Indonesia, hari raya Idul Fitri itu dikenal dengan lebaran, yang dalam bahasa Jawa berasal dari kata lebar yang artinya selesai. Dan kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lebaran itu ternyata dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Dan makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari lebaran kita memang sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita berbahagia bersama, saling menyampaikan doa. Ada yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ada yang mengatakan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, yang pada intinya doa-doa itu semuanya berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini kita akan benar-benar kembali suci, beruntung, mencapai kemenangan dan mendapatkan predikat bertakwa sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, dan kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat terasa lebih nikmat jika bisa kita rayakan dengan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan di negara kita ini istilah mudik, sebuah tradisi yang berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran, sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Dan yang perlu kita ketahui semuanya, mudik tidak hanya bermakna pulang kampung saja, tetapi di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh, melintasi lautan, melintasi sungai, medan terjal, jalan berliku, ditambah waktu dan tenaga serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik tidak bisa menghalangi rasa kangen kita kepada tanah kelahiran. Bahkan teknologi canggih seperti telepon, media sosial maupun video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan kita dengan sanak, kerabat dan keluarga kita. Dan yang perlu kita ketahui semuanya, kerinduan akan cinta kepada tanah kelahiran itu sebenarnya juga dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah li Makkah, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya dirimu wahai Makkah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Makkah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu akan tanah kelahiran. Dan jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik ini adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok yang paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Oleh karena itu janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini, karena semua itu tidak akan bisa kita raih dan tidak lepas dari jasa dan doa orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai.
sosok yang harus kita hormati, sosok yang harus kita patuhi. Mereka adalah jimat yang sakral yang ada di dunia ini. Karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan dunia, dan sebaliknya kemurkaan orang tua akan menjadi kegagalan bagi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung pada murkanya orang tua. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan wala tanharhuma, janganlah engkau membentak, wa qul lahuma qaulan karima, tapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik dan mulia. Sehingga para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah kita perbuat. Kepada mereka kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi pernah menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka itu tidak akan bisa kita balas dan kita bayar dengan lunas. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang kita berikan kepada orang tua, maka itu tidak sebanding dengan pengorbanan dan jasa mereka dalam membesarkan kita semuanya. Para jamaah solat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, di mudik lebaran kali ini mari kita raih kedua tangannya, kita peluk tubuh kedua orang tua kita, kedua tubuh mereka yang dulu kekar merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal hidup kita. Dan bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, mari kita ziarahi makamnya, kunjungi, kita bersihkan pusaranya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita. Mereka pasti akan tersenyum ketika melihat kita datang menziarahi mereka, mendoakan mereka. Dan tentunya mereka juga akan sedih jika kita cuek, tidak memperhatikan keadaan mereka di makamnya. Selain kepada orang tua, mari juga kita saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga di lebaran kali ini menjadi momentum yang tepat untuk kita semuanya untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah, orang tua, kepada sesama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, tidak ada satu kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami kecuali itu anugerah-Mu. Tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali mereka kesalahan-kesalahan kami sendiri. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah yang maha menutupi aib-aib kami. Kami dianggap mulia karena Engkau menutup aib kami. Seandainya Engkau membuka satu dari aib kami, pasti tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan kami. Pasti semua orang akan mencela dan menghina kami. Ya Allah, berulang kali kami meninggalkan solat, berulang kali kami berbuat maksiat, tetapi Engkau sabar menunggu kami datang kepadamu dengan beristighfar, dengan meminta ampun. Engkau tidak mencelakai kami di hari kami berbuat dosa. Ya Allah, sekiranya Engkau membinasakan kami ketika berbuat dosa, pastilah kami akan binasa dan celaka selama-lamanya di akhirat. Tapi Engkau, ya Allah, Engkau zat yang maha menyayangi. Engkau kasihan kepada kami. Engkau tunggu kami dalam datang kepadamu, ya Allah. Dan kini kami datang, ya Allah. Kami datang setelah sekian lama Engkau menanti. Kami datang dengan hati yang dipenuhi rasa penyesalan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami yang tidak sanggup menghitung jumlahnya, ya Allah. Dosa-dosa besar yang membuat kami sangat malu di hadapan-Mu, ya Allah. Kami pernah meninggalkan solat sekian lama, padahal kami tahu solat yang paling pertama dihisab di akhirat kelak, ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kami durhaka menyakiti perasaan mereka, ya Allah. Pernah ibu kami menitihkan air mata karena sedih, karena dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya. Pernah ibu kami menangis diam-diam karena kami memaharinya, ya Allah. Ibu kami sakit sendiri di rumah, tetapi kami tidak menjenguknya, ya Allah. Ibu kami menelpon, tetapi kami tidak mengangkatnya karena alasan sibuk, ya Allah. Kami jarang datang menemuinya, ya Allah, dengan alasan tidak punya waktu. Padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman-teman kami. Jalan-jalan dengan orang-orang yang lain, ya Allah. Punya waktu untuk bermain, tetapi kami tidak punya waktu untuk menemui ibu kami, ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Janganlah Engkau murka dengan kami. Janganlah Engkau berpaling dari kami. Jangan Engkau cabut rahmat dari hidup kami, ya Allah. Jangan Engkau tutup pintu hidayah bagi kami, ya Allah, karena dosa-dosa kami. Ya Allah, kami ini bodoh, ya Allah, tidak tahu apa-apa. Bimbing kami di jalan-Mu, ya Allah, agar kami sampai ke dalam ridha-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.